if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Ya, meski sudah turunkan harga tiket pertandingan China versus Timnas Indonesia tidak laku. AFC caper kepada supporter Timnas Indonesia, tapi tak kunjung menggubris protes PSSI usai Ahmed Alkaf berulah di laga kontra Bahrain. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, tiket pertandingan China melawan Timnas Indonesia tidak laku terjual. China akan menyambut Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao pada Selasa 15 Oktober 2024. Ya, meski ini adalah laga internasional, namun rendahnya antusiasme supporter China berdampak pada penjualan tiket. Dikutip dari laman Luzong Morning News, kegagalan China dalam 3 laga perdana mempengaruhi penjualan tiket bahkan H-3 sebelum pertandingan. Selain 2 kategori tiket termurah untuk pertandingan kandang melawan Timnas Indonesia, ya semua kategori tiket yang tersisa belum terjual. Tulis laporan tersebut dikutip pada Sabtu 12 Oktober 2024. Ya, kategori tiket dijual dalam beberapa harga dengan harga termurah yaitu 280 yuan atau setara dengan Rp616.000 sampai yang termahal 1.380 yuan atau setara dengan Rp3 juta. Padahal harga tiket ini sudah turun dibandingkan dengan laga kandang pertama dari Arab Saudi. Ya, penurunan tiket pun fokus pada harga kategori menengah ke atas yang jumlahnya dikurangi mulai 100 sampai 300 yuan atau setara dengan 200 sampai 600 ribu rupiah. Tapi penggemar sepertinya tidak tertarik. Sampai Jumat 11 Oktober, hanya tiket ekonomi seharga 280 dan 480 yuan yang terjual habis. Sementara tiket kelas atas dari harga 680 yuan sampai 1.380 yuan yang masih tersisa. Tulis laporan tersebut. Ya, penjualan tiket tidak terlepas dari pengaruh kekalahan beruntun China atas lawannya di 3 pertandingan pertama. Ya, oleh karena itulah para penggemar tidak terlalu antusias ya untuk membeli tiket. Apalagi dengan para penggemar yang lebih peka terhadap hasil pertandingan, di mana lebih baik menghabiskan uang untuk hal yang lain. Tulis laporan tersebut. Ya, di sisi lain, pertandingan yang berlangsung di hari kerja dan digelar bukan di Beijing pun memberikan pengaruh banyak dalam penjualan tiket. Kick-off pukul 8 malam membuat para penonton tetap menghabiskan waktu perjalanan untuk bekerja atau sekolah ada keesokan harinya. Padahal dukungan pun dinantikan oleh China mengingat laga Timnas Indonesia menjadi pembuktian bagi sang pelatih. Hasil pertandingan ini tidak hanya menentukan nasib China di kualifikasi Piala Dunia, tapi juga minat supporter pada Timnas China yang semakin menurun. Tutup laporan tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan penghargaan kepada Rafael Struijk, namun para supporter Timnas Indonesia memberikan respon yang pahit. Skuad Garuda sedang bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan telah bermain menghadapi Bahrain pada Kamis kemarin. Tapi laga yang berlangsung di Bahrain National Stadium rival tersebut berakhir dengan pahit karena keputusan wasit yang memimpin laga Ahmed Alkaf. Bahrain mengawali laga dengan dominan dan bahkan unggul lebih dulu lewat tendangan bebas Mohamed Marhoun. Namun, skuad Garuda yang berhasil bangkit dengan menyamakan kedudukan sebelum jeda turun minum lewat Ragnar Oratmangun. Kemudian Rafael Struijk pun juga berhasil membawa Timnas Indonesia berbalik unggul di babak kedua lewat tembakan apiknya. Ya, gol tersebut pun bisa membantu skuad Garuda memetik 3 poin pertamanya dalam laga ini. Namun wasit Alkaf membiarkan laga tersebut berlangsung melebihi yang seharusnya. AFC telah diprotes keras namun tak kunjung menggubris desakan dari para supporter Timnas Indonesia dan PSSI yang sudah melayangkan surat protes.
Kini, pada Sabtu 12 Oktober 2024, media sosial AFC justru mengunggah momen Rafael Struijk menciptakan gol pertamanya di level senior. Gol pertama Rafael Struijk di level senior untuk skuad Garuda. Demikian cuitan akun resmi AFC tersebut. Ini merupakan gol yang apik karena Struijk melepaskan tembakan ke pojok gawang hingga membuat kiper Bahrain tak berkutik. Namun para supporter timnas Indonesia merespon dengan pahit di kolom komentar dengan kembali mengungkit soal kepemimpinan wasit. Banyak di antara mereka yang masih menggaungkan tagar yaitu menyudutkan AFC, yaitu hashtag AFC Mafia. Yang lainnya mengunggah meme seperti penjumlahan 90+6 sama dengan 99 atau tambahan waktu hingga Bahrain mencetak gol. Sementara itu timnas Indonesia masih memiliki jadwal bertanding pada Selasa 15 Oktober 2024 mendatang dengan menghadapi China di Qingdao. Bahrain juga akan bertanding pada hari yang sama dengan melakukan lawatan ke markas Arab Saudi. Media Denmark yang bernama Bold Denmark menyambut baik keputusan naturalisasi Cavendish demi membela timnas Indonesia. Belum 1 jam diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Bold Denmark turut memberitakan dimulainya proses naturalisasi Cavendish. Artikel berjudul Presiden PSSI tegaskan Dix telah memilih Indonesia diunggah Bold Denmark pada Sabtu 12 Oktober 2024. Bold pun kembali menyinggung wawancara lama dengan Cavendish soal pilihan antara Belanda atau Indonesia. Baru-baru ini Cavendish mengatakan bahwa agennya dihubungi oleh PSSI dan itulah sebabnya pemain FC Copenhagen ini dihadapkan pada pilihan besar tentang negara mana yang ingin dia wakili. Tulis Bold dikutip pada Sabtu 12 Oktober. Pemain back asal Apeldoorn ini sebenarnya pernah membela timnas Belanda di kategori junior. Namun karena dia memiliki keturunan Indonesia dan tak pernah dipanggil timnas senior, maka Cavendish berhak membela timnas Indonesia. Bold FC pun mengapresiasi keputusan tepat Cavendish yang akhirnya memulai proses naturalisasinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah postingan di Instagram yang mengucapkan selamat kepada Cavendish karena sudah terpilih masuk timnas Indonesia. Tulis laporan tersebut. Sayangnya Cavendish tak bisa langsung membela timnas Indonesia yang akan menghadapi China pada Selasa 15 Oktober mendatang. Cavendish harus melewati proses naturalisasi panjang dari mulai administrasi, rekomendasi dari DPR RI, Komisi 10 dan 3, sampai diturunkannya keputusan Presiden sampai akhirnya mengambil sumpah WNI. Mengingat Cavendish pernah membela Belanda, maka akan ada perpindahan federasi yang harus disetujui oleh FIFA. Jika proses tersebut berlangsung tanpa kendala, maka Cavendish pun bisa membela timnas Indonesia pada 2 laga kandang timnas Indonesia pada November 2024 mendatang.